Jemaat yang kekasih yang masih beribadah di rumah, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu 15 November 2020 Jemaat Shalom GKSS. Ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Penatua Jusi Bahmid. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari NKB 3 ayatnya yang pertama. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita terima salam. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita masuk dalam nats pembimbing kita. Namun sebelumnya kita persiapkan Wahyu, pembacaan nats pembimbing Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21 yang berkata, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Kita menyanyi dari NKB nomor 3 bait yang ketiga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagaimana tertulis pada hukum kasih yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Yang berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam bentuk puji-pujian yang terambil dari NKB nomor 26. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah dari NKB 104 bait yang pertama. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menaikkan pertolongan kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan kami semua ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terlebih juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi secara khusus hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu itu dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang menerima di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras.
Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Labidot, memerintahkan kepada hakim atas orang Israel. Ia duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca dan dengarkan lewat kitab Hakim-Hakim ayatnya yang keempat, Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan renungan kita pada saat ini, pada minggu ini, diberi judul Upah Keberanian Maju Bersama Tuhan. Dan renungan kita didukung oleh bacaan dari Mazmur 123 dengan Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30, dan juga pada 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Itulah yang akan mendukung kita dalam perenungan firman Tuhan, selain dari bacaan Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat yang tetap setia di rumah beribadah secara virtual, kami harapkan Bapak Ibu terus tetap setia sampai pada kondisi keadaan yang memungkinkan untuk kita bersama-sama beribadah secara berjamaah. Bapak Ibu yang kekasih, tahukah kita bahwa setiap kita umat manusia mempunyai rasa keberanian dan juga mempunyai rasa takut. Inilah yang ada pada kita, dan ini adalah suatu karakter yang ada pada diri kita sebagai umat manusia. Dan karakter ini terkadang muncul di dalam diri kita ketika kita terlalu memandang secara berlebihan. Contohnya saja, sebagai seorang atlet, apakah dia atlet tinju atau sepak bola, ketika dia menghadapi suatu kejuaraan dan dia telah mengetahui lawannya mempunyai kehebatan yang luar biasa, sehingga ia memandang lawannya itu terlalu berlebihan. Kekuatan yang dipunyai lawan atau musuh
sungguh luar biasa, sehingga memberikan dampak baginya, yaitu di mana ia akan menjatuhkan dirinya sendiri, kepercayaannya akan hilang, semangatnya pun akan turun, sehingga ia kurang percaya diri untuk menghadapi lawan tandingnya. Dan saya percaya bahwa jikalau itu terjadi bagi kita akan mengalami suatu kekalahan. Sifat sebagai pemenang itu tidak ada bagi kita. Bahkan kita akan menjadi pecundang bagi lawan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita memandang rendah lawan kita, semangat kita akan dibangkitkan untuk mengalahkan setiap lawan kita. Nah, inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika pada saat itu Raja Ehud telah tiada. Seperti pembacaan kita pada ayat yang pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika tidak ada pemimpinnya sebagai panutan bangsa ini, sebagai orang yang dihargai, bangsa ini kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa ini kepada bangsa Kanaan, Raja Yabin, yang mempunyai seorang panglima yang bernama Sisera, yang berdiam di Haroset dan di Hagoyim. Dan panglima tentara ini menyusun suatu kekuatan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Selama 20 tahun mereka ditindas dengan keras, dan mereka membangun kekuatan yang sungguh luar biasa. Di situ bisa kita baca, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi panglima Sisera membangun suatu kekuatan yang dikatakan bahwa dia memiliki 900 kereta besi. Pada zaman itu adalah kekuatan yang sungguh luar biasa untuk dapat ditaklukkan. Dengan kekuatan yang besar ini, ia menindas bangsa Israel dengan keras, sehingga bangsa Israel merasa sakit hati, ditindas dengan keras oleh bangsa Kanaan di bawah panglima Sisera. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Ia sungguh ketakutan melihat kekuatan lawan yang begitu dahsyat, kekuatan lawan yang luar biasa, yang mempunyai kereta besi sampai 900 kereta besi. Orang Israel berpikir keras,
bagaimana cara untuk mengalahkan Panglima Sisera ini. Sedangkan tidak ada yang dapat memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Raja Ehud pun sudah mati. Jalan satu-satunya, mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab setiap seruan doa-doa bangsa Israel. Bagaimana cara mereka untuk boleh kembali memimpin bangsanya sendiri. Ia berseru kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi dengan cara Tuhan lewat Deborah dan Barak, mereka dapat menaklukkan Panglima Sisera. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mengatasi rasa takut yang berlebihan ini? Lewat pendukung bacaan kita memberikan 3 cara untuk kita dapat mengatasi rasa takut yang berlebihan ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar pengakuan semata, melainkan juga menyatakan sikap batin kita sebagaimana kita mengandalkan Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur pasal 123 dan bangsa Israel pada ayat pembacaan ayat yang ketiga. Ia menyadari betapa lemah dan terbatasnya kekuatan manusia, baik dalam berusaha maupun dalam menanggung setiap persoalan-persoalan mereka. Olehnya itu, ia tidak mau bersandar pada pengertian dan kemampuannya sendiri, bahkan pada pertolongan orang lain ataupun pada keberuntungan. Namun sebaliknya, pemazmur tanpa jenuh menaikkan permohonannya hanya kepada Tuhan lewat doa dan nyanyian, sehingga mereka semua boleh dimenangkan. Bangsa Israel pun boleh meraih kembali bangsanya sendiri dan menaklukkan Panglima Sisera lewat Deborah dan Barak. Inilah cara yang pertama kita mengatasi rasa takut yang berlebihan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita dan menyatakan sikap batin kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh pemazmur dan bangsa Israel, sehingga doa dan seruan mereka boleh dijawab Tuhan. Dan yang kedua adalah talenta.
Setiap kita diberikan talenta dari Tuhan. Talenta itu adalah suatu bakat atau kelebihan yang kita miliki atau yang Tuhan berikan. Dan kelebihan ini kita jangan pendam, atau talenta ini jangan kita biarkan talenta ini tidak berkembang dalam kehidupan kita, dalam diri kita, melainkan kita harus mengembangkan terus talenta yang ada pada diri kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh meraih apa yang kita inginkan. Contohnya saja sebagai petinju. Kalau dia sebagai seorang petinju, dia harus mengembangkan talentanya sebagai petinju. Dia harus dengan cara berlatih setiap hari, sehingga ketika ia menghadapi kejuaraan dan ia tidak memandang berlebihan bagi lawan, kami percaya dia dapat memenangkan kejuaraan itu. Nah, itulah talenta yang diberikan, yang kita harus kembangkan. Sama seperti kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Talenta yang diberikan kepada kita sebagai seorang pelayan, kita harus kembangkan dengan cara yang berbagai macam. Ada banyak cara yang harus kita lakukan sebagai pelayan Tuhan untuk mengembangkan talenta yang diberikan kepada kita, yaitu kita rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin melakukan hubungan persekutuan dengan Tuhan, sehingga banyak wawasan yang dapat masuk dan memberikan pertanggungjawaban iman kepada kita, memperkaya wawasan kita, supaya kita dalam pelayanan kita dapat maju dengan berani bersama Tuhan di dalam pelayanan kita, sehingga pelayanan ini terus boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu adalah cara yang ketiga yang dikatakan bahwa kita harus mengembangkan talenta kita. Dan itu pun didukung dari bacaan kita, pendukung bacaan renungan kita yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Bagaimana seorang tuannya memberikan talenta kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengembangkan talenta kita. Talenta kita sebagai pelayan kita kembangkan. Talenta kita sebagai olahragawan, atlet, kita harus kembangkan. Talenta kita sebagai pedagang, kita pun harus mengembangkan talenta itu, supaya kita akan meraih upah yang kita harapkan. Itulah cara yang kedua dalam mengatasi rasa takut yang mendalam. Dan cara yang ketiga adalah
berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini ialah bukan karena kita merasa takut, tetapi berjaga-jaga ialah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa harus siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Supaya ketika sesuatu yang akan terjadi, ketika ia terjadi, kita dapat mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau bangsa dan negara kita ini terdiri dari beberapa pulau-pulau, tentulah bangsa dan negara kita ini tidak mau diambil pulau-pulau yang ada. Olehnya itu, negara kita dengan kekuatan TNI didukung dengan personil-personil yang canggih diturunkan untuk berjaga-jaga di setiap perbatasan-perbatasan yang ada di wilayah Indonesia ini. Kalau kita melihat di Papua, sering pasukan tentara nasional dikirim ke sana untuk berjaga-jaga daerah perbatasan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan mereka semua dipersiapkan oleh negara. Skillnya, talenta mereka dilatih untuk dapat mengatasi setiap persoalan, menjaga perbatasan-perbatasan yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, itulah tugas berjaga-jaga, bukan karena rasa takut. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Kristus Tuhan dikatakan seperti pencuri di malam hari. Tiada yang tahu kapan ia datang. Olehnya itu kita harus berjaga-jaga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berjaga-jaga dengan apa? Dengan mengenakan iman kita dan kasih kita. Dengan berbaju sirahkan iman dan kasih. Itulah andalan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berketopong pada keselamatan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, atau kita tidak jatuh dalam hal-hal yang akan membinasakan kita ketika Tuhan datang secara tiba-tiba. Nah, jikalau kita sudah dapat mengatasi ini, saya percaya jemaat Bapak Ibu yang ada di rumah, tidak ada rasa takut bagi kita bila Kristus datang yang kedua kali. Justru ketika ia datang yang kedua kali, dan kita sebagai anak-anak Tuhan telah bersedia, tentulah kita bersorak-sorai dengan peristiwa ini, dengan kedatangan Tuhan ini. Kenapa?
Karena pastilah kita akan dimenangkan bersama-sama dengan Dia. Seperti dalam bacaan 1 Tesalonika 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Inilah cara yang ketiga, berjaga-jaga. Jadi kita harus berjaga-jaga untuk mengatasi rasa takut kita yang mendalam. Banyak orang yang ketika ia merasakan suatu penyakit, mengalami suatu penyakit, karena ia tidak mempersiapkan diri, tidak berjaga-jaga, mereka takut kalau mereka mati. Olehnya itu, mari kita mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga. Kita senantiasa berbaju sirahkan iman dan kasih kita, supaya kita boleh berketopang pada keselamatan, dan kita siap menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah cara yang ketiga yang diberikan kepada kita, dan sekiranya lewat renungan firman Tuhan, rasa takut ini bisa kita kubur dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan 3 cara ini. Percaya kepada Tuhan, mengembangkan talenta, dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari NKB nomor 125 bait yang pertama. Jemaat yang kekasih, kita akan menyebutkan pengakuan iman Rasul kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kita ulangi. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dari NKB nomor 125 baitnya yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu jemaat persiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Adapun dalam doa syafaat ini kita akan mendukung bagi saudara-saudari kekasih kita. Yang pertama, Diaken Ibu Indrawati Isaskar. Yang kedua, kita berdoa juga buat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, ada Pendeta Perdamaian Simatupang, ada anak Nova dan Ibu Nova, juga saudara Ridna, Elvani, dan juga saudari Dewi. Dan juga kita berdoa buat tua-tua jemaat, Om Mino, Om Bahmid, Om Yopi, dan Tante Lis. Dan juga kita berdoa buat pemuda yang menopang pelayanan kita dalam ibadah virtual ini, secara khusus Ridna dan Petrus Bage, dan juga anak-anak Kantoria. Itulah yang nantinya kita akan dukung dalam doa syafaat ini. Pun ketika kita tidak sempat menyebutkannya, kita sudah menyebutkannya terlebih dahulu. Dan Tuhan Maha tahu akan apa yang akan kita naikkan kepadanya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau sudah mau menyertai kami sepanjang hidup kami. Bahkan sepanjang ibadah yang kami sudah lakukan Tuhan, kami percaya atas tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah boleh membaca, mendengarkan, serta merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan bersama dengan jemaat. Biarlah lewat renungan ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu boleh dikuatkan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, terutama untuk mengatasi rasa takut yang mendalam Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun kami dan membimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan terus boleh dikuatkan iman percaya pada kami terhadap Engkau ya Tuhan, dan juga talenta yang Kau berikan pada kami boleh mengembangkan itu Tuhan, sehingga kami juga sebagai anak-anak Tuhan terus boleh berjaga-jaga dalam kehidupan kami, sehingga kita tidak larut dalam dunia ini, melainkan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh sedia menerima kedatangan Tuhan, dan kami boleh memperoleh lewat keberanian kami
upah yang Tuhan janjikan, yakni kemenangan bersama Tuhan, boleh kita raih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang tidak sempat hadir mengikuti ibadah virtual ini Tuhan. Kami tidak tahu apa halangan mereka Tuhan, tapi kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang maha tahu Tuhan, mengenai jemaat kami semua Tuhan. Yang sakit, mari Tuhan, Engkau datang melawat mereka semua Tuhan. Terutama bagi ibu kekasih Diaken Indrawati Isaskar Tuhan, yang sudah beberapa lama ini mengalami suatu penyakit yang Tuhan izinkan pada dirinya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat banyak bagi ibu kekasih kami ini Tuhan. Bahkan ibu kekasih sementara dirawat di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau lawat ibu kekasih kami ini Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu pada tubuh ibu kekasih ini Tuhan. Dan Engkau mengangkat setiap penyakit yang ada di dalam tubuhnya oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu kekasih kami ini boleh diangkat penyakitnya dan boleh disembuhkan, boleh dipulihkan Tuhan. Dan pada saat yang tepatnya Tuhan, ia boleh kembali ke rumah mereka, berkumpul kembali bersama keluarga mereka, bersama suami yang tercinta dan anak-anak. Kau memberkati mereka semua Tuhan. Suami tercinta dan anak-anak Engkau kuatkan mereka semua Tuhan dalam menghadapi peristiwa ini, sehingga ia boleh menyadari akan peristiwa ini Tuhan. Mereka boleh dikuatkan Tuhan, dan mereka hanya berpengharapan kepadamu Tuhan. Engkau menjaga, memelihara keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi ibu kekasih ini dalam kesembuhan dan dalam pemulihan. Kau berkati setiap obat-obat yang diminum, dan juga para medis, dokter, juru rawat yang menangani ibu kekasih ini, sehingga proses penyembuhan boleh cepat dialami oleh ibu kekasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun Tuhan. Engkau berkati mereka semua yang berulang tahun di bulan ini. Bapak Pendeta Perdamaian Simatupang, anak Nova dan Ibu Nova, saudara kekasih Ridna dan Dewi, Kau berkati dalam sukacita yang dialami ini Tuhan. Bela sukacita yang dialami ini Tuhan, ia boleh menyatakan dalam hidupnya, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah tugas pekerjaannya, di tengah-tengah tugas pelayanannya, dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kau berkati setiap kehidupannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Juga bagi tua-tua jemaat Om Mino dan Om Bahmit, serta Pak Yopi dan Tante Lis, Kau berkati tua-tua jemaat ini Tuhan dalam masa tuanya, sehingga ia senantiasa
hanya berpengharapan terus kepadamu Tuhan. Penghiburan oleh Roh Kudus-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidupnya Tuhan. Tuntunan Roh Tuhan menyertai mereka selama masa tuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pemuda yang menopang pelayanan ini. Engkau berkati Tuhan. Berikan kekuatan hikmat yang daripadamu Tuhan. Terutama bagi anak kekasih kami Petrus Bage dan Ritna, serta anak-anak yang lain yang dalam ikut serta mendukung ibadah ini Tuhan, yakni Kantoria. Kau berkati mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka, sukacita bagi mereka dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga ia juga mau menyatakan kasih Tuhan lewat pelayanan ini, dan pada akhirnya mereka juga boleh menerima upah yang ia kerjakan lewat pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Biarlah semua ini, apa yang ia programkan Tuhan, boleh terlaksana lewat para pendukung-pendukungnya Tuhan, para menteri-menterinya yang mendukung program ini Tuhan, supaya program ini boleh teratasi, terutama dalam mengatasi virus pandemi COVID-19 ini yang masih mewabah di bangsa kami Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu juga ikut campur tangan dalam mengatasi virus ini. Dan kami bersyukur Tuhan, di bulan 12 terdengar kabar bahwa seluruh rakyat Indonesia akan mengalami atau menghadapi menerima vaksin COVID ini Tuhan, untuk mengatasi virus corona ini. Engkau berkati ini Tuhan, supaya ini boleh berlangsung dengan baik dan boleh diterima oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang tidak menerima vaksin ini Tuhan, dan virus ini boleh teratasi lewat vaksin ini dengan campur tangan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Engkau memberkati seluruh gereja-gereja-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih khusus gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Shalom ini Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati setiap majelis Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dalam kehidupannya Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, supaya mereka terus boleh melayani Engkau, melayani jemaat, dan jemaat ini boleh dibangun atas dasar kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Untuk itu kita menyanyi dari NKB 199 ayatnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Beberapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saya jemput jemaat berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah dan kuduskanlah serta berkatilah persembahan kami ya Tuhan, supaya dapat dipakai bagi pembangunan persekutuan dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat kita. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Jusi Bahmid yang telah melayani kita dalam ibadah minggu ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada pemuda yang telah membantu jalannya perekaman ibadah virtual kita pada minggu hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa rencana ibadah di gereja akan kita buka kembali pada tanggal 29 November 2020. Memasuki minggu pertama Advent. Jadi ibadah virtual kita masih akan kita laksanakan sekali lagi pada tanggal 22 November 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex Siampa. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ibadah virtual kita terakhir kali akan dilaksanakan pada tanggal 22 November 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex Siampa. Dan kita akan ibadah di gereja seperti biasa pada tanggal 29 November 2020 memasuki minggu Advent yang pertama. Yang berikutnya kami sampaikan juga kepada jemaat bahwa pada minggu depan ini majelis akan mengunjungi rumah-rumah jemaat mengumpulkan kolekte persembahan minggu kita kurang lebih 1,5 bulan. Yang berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat, jika Tuhan berkenan, rencana perayaan Natal Jemaat Shalom GKSS tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2020. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dari NKB nomor 128 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan untuk berdiri.
dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Majelis dan Jemaat Shalom mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Jusi Bahmid yang sudah melayani kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pemuda yang sudah membantu saat perekaman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita akan memuji Tuhan dari NKB 128 ayat yang ketiga.